Halo, salam jumpa di channel Sambil Watikta. Kali ini saya ingin sedikit berbagi apa yang saya pahami dan apa yang saya amati dari pengalaman-pengalaman yang ada. Menurut saya, dari pengamatan saya dan pengalaman yang saya alami, bakat yang kaitannya dengan hobi atau keinginan itu berasal dari apa yang sering kita lihat di sekitar kita. Kalau kita belum pernah melihat orang bermain musik, tentu saja tidak akan pernah memiliki hobi untuk bermain musik. Begitu pula dengan kalau kita jarang melihat orang membaca, itu ya jarang sekali kita memiliki hobi membaca. Atau jika kita jarang melihat orang menulis, itu ya sama saja akan sangat mustahil atau sulit kita memiliki hobi menulis. Kecuali orang di sekitar kita, teman kita itu ada yang memang gemar membaca dan menulis. Nah, ini kaitannya dengan pengalaman yang belum lama ini. Wilwa itu, anak saya itu, tiba-tiba dia main laptop dan saya tanya mau apa. Dia bilang mau kerja. Ngerjain apa? Nulis kata dia kan, ngetik. Mau apa nak? Mau mau ngetik, mau kerja. Oh, mau ngerjain apa? Nulis. Oh, ya udah. Ya udah kalau mau nulis. Masih loading ya? Itu karena dia kerap melihat saya itu kadang-kadang lembur mengerjakan sesuatu di rumah dengan mungkin dia lihatnya saya ngetik, menulis seperti itu. Jadi dari situ saya berasumsi bahwa dia itu terinspirasi dari apa yang sering dia lihat. Nah, seperti itu. Dan ini pun saya pun ada cerita. Waktu dulu saya itu waktu kecil itu hampir bingung kalau ditanya orang cita-citanya apa. Karena pada saat itu saya minim referensi. Karena tinggal di kampung, maka ya yang dilihat ya paling apa gitu kan. Profesinya ya petani, guru, seperti itu. Dan saat itu ya kalau ditanya bingung. Terus kalau ditanya hobi, ya saya juga nggak punya hobi. Nah, pada akhirnya waktu SMP itu saya melihat teman saya itu main gitar, ngisi di perpisahan kakak kelas. Nah, dari situ saya mulai punya keinginan untuk bermain musik. Akhirnya saya belajar dengan minjem gitar sana sini. Dan waktu kelas 1 SMA itu saya udah lumayan bisa main gitar dan membentuk band waktu kelas 1 itu. Dan kelas 2-nya kalau nggak salah, nah itu kan udah udah ada pentas seni itu kalau pas libur sekolah. Selain itu ya ngisi perpisahan kakak kelas juga. Dan waktu dulu itu kan juga banyak festival, itu saya sama teman-teman sampai ikutin festival sampai di luar provinsi seperti itu. Nah, itulah awal hobi saya. Sedangkan selain itu saya juga dianggap itu punya hobi menulis dan membaca. Padahal sebenarnya itu saya mengawali menulis itu karena ya gabut. Nah, pada waktu dulu itu waktu pertama kerja itu kan bingung juga tuh kalau main musik nggak ada temennya, terus waktunya juga udah susah. Nah, yang ada pada saat itu komputer dan internet dengan akses yang cepat. Jadi waktu tahun-tahun itu rame orang itu buat blog. Nah, itu saya jadi wah gimana kalau saya nulis. Nah, karena nulis itu kan butuh banyak referensi, pada akhirnya saya dipaksa atau dituntut untuk bisa mau membaca banyak hal. Nah, di situ orang melihatnya saya memiliki hobi membaca dan menulis, padahal ya karena gabut aja pada saat itu. Nah, dari sini saya mengambil kesimpulan, ini mumpung anak saya masih kecil, jika saya menginginkan dia punya minat yang istilahnya itu minat yang baik atau minat yang berkaitan dengan hal-hal yang hebat, ya saya pun harus membiasakan memperlihatkan dia hal-hal yang hebat. Kalau
saya ingin dia menjadi ilmuwan, mungkin saya pun harus sering-sering membaca sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, atau menonton sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ya, saya jadi berpikirnya seperti itu, karena ya kalau tidak seperti itu dia nggak akan punya referensi, sama halnya dengan apa yang saya alami dan kejadian yang belum lama ini. Ya, terus saya berpikir pasti juga ada itu kan orang yang ditanya hobinya apa itu bingung, terus bakatnya apa bingung. Ya mungkin ya salah satu cara supaya nggak bingung dan memiliki hobi yang bisa mengisi waktu waktu kita nggak ada kerjaan dan lain-lain, ya mungkin dengan mencoba bergaul dengan circle-circle yang memiliki hobi, ya membaca, berdiskusi dan lain sebagainya. Kalau nggak kayak gitu kayaknya mustahil deh memiliki hobi yang apa namanya, hobi yang benar-benar bisa mengisi waktu kita dan membuat kita senang lah, seperti itu ya kan. Tapi ya itu tadi, daripada kita hobi yang menghabiskan uang, ya sebenarnya membaca juga menghabiskan uang, ya minimal kita pun dapat pengetahuan. Nah, seperti itu. Ya mungkin saya rasa cukup deh, terima kasih.